Let your kingdom come on earth. Let it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Sungguh bersuka cita ya kita malam hari ini ibadah yang spesial, ibadah gabungan TKJ Jatim dan TKJ Jakut. Boleh sama-sama kumpul di tempat ini malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Boleh kamu melihat tangan-tangan yang mau sungguh-sungguh dan bersuka cita, lambaikan tangannya tinggi. Saya lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Di malam hari ini kita bawa segenap hati dan segenap keberadaan kita malam hari ini. Ambil posisi terbaik kita untuk menyembah Tuhan. Ambil posisi terfokus kita untuk boleh masuk di hadirat Tuhan. Karena malam hari ini Ia hadir di tempat ini sekarang. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau bersama-sama dalam doa. Boleh sama-sama kita berdiri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini dan seluruh hari-hari yang telah berlalu yang telah kami lewati Bapa. Terima kasih untuk ajaran-Mu, untuk nasihat-Mu, untuk segala berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kami masih ada sampai malam hari ini. Ini setiap diri kami Bapa yang datang di hadirat-Mu, kami penuh celah, penuh dosa Bapa, penuh banyak kekurangan yang membuat kami mungkin gak layak untuk menghampiri kaki-Mu. Namun Roh Kudus, Engkau layakkan kami untuk diam di kaki-Mu malam hari ini, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di ibadah ini dari awal hingga akhir bersama-sama dengan kami Bapa, menyentuh setiap hati kami yang rindu merasakan hadirat. Mereka menyenangkan pujian ini dalam membawa segenap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Engkau tahu
teman-teman saja yang mengatakan Engkau tahu di hatiku Tuhan. Engkau tahu di hati. Mari kita berbicara di hadapan Tuhan malam hari ini. Untuk selalu bersamamu Yesusku, izinkanku menyenangkan hatimu lewatnya. Masih teman-teman saja katakan biarkanlah ku menyembah walau banyak puisian. Masih teman-teman saja katakan biarkanlah ku memberikan ku berserah dengan penuh kasih sayang.
demi kerajaan Allah. Itu ibadah nih, saudara-saudara. Kalau ibadah yuk demi kerajaan Allah. Let's community. Yes. Kompak, lari-lari. Yuk demi kerajaan Allah. Semua, yuk demi kerajaan Allah. Let's community. Yes. Haleluya. Kita kemuliaan Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan? Siapa yang memuji Tuhan? Naga pujian pilihanku. Tuhan memilih kita. Haleluya. Bukan semua berjasa. Tepuk tangan di atas kepala. sebelah sini kalau times boleh kasih tos kanan kirinya keluar dari kursi minimal 5 orang, katakan semangat memuji Tuhan.
Siapa tahu kan dikasih kos nanti lebih sehat lagi. Ya. Sekali lagi boleh yang mau lagi Roh Kudus bekerja malam hari ini. Amin. Terima kasih yang kita bebas terlepas, bersemangat berhormat, nama Yesus bermenang, nama Yesus angkat berhenti, berlari sampai akhir, suka tinggi namanya, suka boleh apa tangannya katakan, Roh Kudus membakar senjata ini. Teman-teman yang sebelah kiri siap? Siap. Teman-teman sebelah kanan siap? Teman-teman semua siap? Siap. Teman-teman pemusik siap? Siap. 1, 2, 3, go!
Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk malam ini ya Bapa. Kami telah bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, dan kami bersyukur atas nafas yang diberikan sampai detik ini ya Bapa. Bapa, hamba menghadapi teman-teman, adik-adik yang masih muda-muda ini. Hamba terbatas, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Jamah mereka Bapa, selamatkan mereka. Jangan dulu. Shalom. Lemas amat. Shalom. Aduh, jangan lemes-lemes ya. Ini kakak gereja ketiga nih hari ini. Ya kan, kelihatan lemes nggak? Enggak kan, jadi jangan kalian lemes dong. Gimana sih? Dan kalian berapa kali gereja? Baru sekali kan? Hari ini. Kalau kakak nanya, jawab ya. Boleh nggak? Boleh ya, ya kan, supaya kalian kita sama-sama berdiskusi. Karena firman Tuhan itu asik untuk didiskusi. Firman itu dua arah, dan supaya yang di belakang jangan tidur. Terima kasih atas kejujurannya. Pada kenal sama saya? Enggak kenal ya. Nama saya Safes Hendrix Lasso. Saya sudah menikah, punya 3 orang anak, dan yang paling besar sudah kuliah di UPH. Jadi jangan tertipu dengan muka saya, dengan gaya saya, karena waktu saya seminar narkoba di STT, kampus-kampus luar kota suka pada kaget begitu dijemput di bandara, datang, kok bapak muda banget ya, mukanya aja muda. Kenapa muka saya muda? Karena saya banyak ketawa. Tetapi saya sering melihat sekarang anak-anak muda kayak kalian sekarang sering cemberut. Setuju gak? Kalau di jalan tuh gini. Ya kan? Kenapa gitu? Karena jomblo. Langsung relate ya pada. Nah, tadi kata Jessica ada flyernya. Saya nggak dapat flyernya.
Temanya apa ini? Ada yang tahu? Bukan titik tetapi koma. Betul. Aduh. Karena tadi saya buru-buru saya lupa bawa coklat hambanya. Karena saya tadinya mau bawa coklat. Tetapi nggak apa-apa, semua terjadi karena semua pasti terjadi karena rencana Tuhan, ya. Dan saya mau curhat sedikit, boleh nggak? Boleh. Saya tadinya pikir nggak jadi diundang ke sini ya Mbak. Karena saya nggak ngabarin saya, jadi apa enggak Jumat atau Sabtu. Akhirnya saya komunikasi ke Jessica, ya kan, ke Jessica. Saya berpikir apa saya nggak pengen ini hadir di sini. Tetapi saya percaya itu adalah proses saya. Karena terkadang hamba-hamba Tuhan itu pengennya diuwongke, pengennya dilayani, pengen apa. Tetapi saya percaya Tuhan mengutus saya supaya melayani saudara-saudara di sini. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan bacakan, saya nggak mau buka. Kalau saya ngajak buka Alkitab, pasti nanti pada buka handphone, nanti lihat WhatsApp, lihat chat, yang padahal nggak ada juga yang chat, ya kan? Jadi saya aja yang bacain, saya aja yang lihat handphone. Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bisa kita ulang sama-sama? Bisa ya, dan awal tuh. 1, 2, 3. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, temanya adalah bukan titik tetapi koma. Perikop ini berbicara mengenai orang kaya yang saleh dengan Tuhan Yesus. Dengan siapa? Orang kaya yang saleh. Ya, saleh itu berarti dia sering ibadah, dia bisa juga menjadi hamba Tuhan, saleh dan kaya. Dia datang ke Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, guru yang baik, bagaimanakah aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab begini, lakukan hukum. Hukum apa hukum? Sebelum perintah Allah apa ya? Kok ngeliatin saya gitu sebelum perintah Allah aja? Karena kita harus tahu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang paling penting ini, hormatilah. Nah, udah pada hormat tuh? Amin, jawaban aman, ya kan? Hormatilah ibu. Lalu dia berkata gini, sejak muda sudah kulakukan semua itu tuh. Jadi dia sudah melakukan 10 perintah Allah. Tetapi dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Maka dia tanyakan, apa lagi Tuhan? Lalu Tuhan berkata gini, oh, kalau kau mau hidup yang kekal itu, jual segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Lalu kalau kita baca dalam Alkitab Lukas 18 itu, orang kaya itu dengan sedih meninggalkan Tuhan sebab hartanya banyak. Makanya saya bikin temanya bukan titik tetapi koma. Kenapa? Karena orang kaya ini memberikan titik di dalam permintaan Tuhan. Paham nggak ya? Dia kan seharusnya berkata gini, aduh Tuhan, harta aku banyak, aku nggak bisa nih ngasih semua. Tapi Tuhan kasih tahu deh caranya gimana, betul nggak? Itu namanya memberikan koma dari perintah Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan gini, orang kaya suka masuk surga. Tapi banyak orang Kristen mau kaya. Berarti banyak orang Kristen mau suka. Benar nggak? Tuhan Yesus mengatakan orang kaya suka masuk surga, tapi banyak orang mau jadi kaya. Berarti banyak orang mau suka masuk surga. Firman Tuhan nggak yang saya ngomongin? Firman Tuhan. Lah, Kak, siapa juga mau kaya? Kalau kaya terkenal kan enak, betul ya? Ya kan? Tapi ini makanya diberikan titik. Nah, apakah dengan Tuhan mengatakan orang kaya suka masuk surga berarti orang miskin gampang masuk surga? Hah? Enggak. Orang miskin juga dari tadi banyak pengen kaya. Dan Tuhan melanjutkan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum.
daripada orang kaya. Kalau adik-adik nggak ngerti konteksnya, di zaman Tuhan Yesus ada pintu yang besar, ada pintu yang kecil. Nah, pintu yang kecil ini itu namanya lubang jarum. Jadi hanya orang yang bisa masuk. Onta bisa masuk. Tetapi zaman dulu onta itu dihiasi, banyak perhiasan di atasnya. Jadi perhiasannya ini harus diturunin dulu, ontanya harus jongkok, didorong, baru masuk. Itu maksudnya Tuhan, kita belajar Alkitab juga. Amin. Ya. Lalu apa yang dimaksud bukan titik tetapi koma? Titik itu adalah keadaan di mana kita menyerah dan menjadi pasif sama keadaan kita. Contohnya kayak gimana? Saya suka nonton pornografi. Titik. Pokoknya saya nggak bisa kalau nggak nonton pornografi. Titik. Saya harus main Mobile Legends jam 2, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Titik. Saya nggak bisa kalau nggak main Mobile Legends. Yang perempuan, saya harus punya tas kremes. Salah ya apa maksudnya? Masa kok kremes yang goreng kali. Kalau saya nggak punya tas kremes, saya nggak bahagia. Titik. Itu namanya kita menyerah, mengamini, pasrah akan keadaan kita. Titik itu menjadi pasif dan nggak mau keluar dari keadaan itu. Saya kalau hari Sabtu nggak mau ke sini. Itu namanya titik. Tapi kalau memberikan koma, saya sebenarnya nggak mau ke sini. Tapi karena Tuhan mencintai saya mau ke sini. Paham nggak itu? Amin. Berarti tangan buat Tuhan kita. Itu karena banyak anak muda sekarang. Saya juga punya anak umur 20 tahun. Itu kalau ngobrol sama saya, itu dia ngomong kemana, saya ngomong kemana. Saya ngomelin dia, muka dia lama-lama nggak senang, ya kan? Saya udah mau marah-marah sama dia, tapi Tuhan berkata gini, bukannya dulu juga badung, dia juga. Ya. Jadi saya sedang menghadapi diri saya yang dulu. Nah, adik-adik harus memberikan koma di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kenapa kita memberikan koma? Karena Tuhan Yesus membuka peluang sebesar-besarnya bagi kita jadi baik. Betul betul. Saya ini, tadi saya belum ini. Saya punya gelar pendeta. Saya juga sekolah teologi, punya gelar teologianya. Nah, kok mau sombong ya? Enggak. Karena ada beberapa gereja yang nanyain, Pak, Bapak pendeta bukan? Iya, saya pendeta. Karena gayanya kok gini. Punya gelar teologi? Punya. Oke? Nah, Tuhan membuka peluang sebesar-besarnya. Saya bagian pendeta ini di penjara, teman-teman. Saya itu di Cipinang, Salemba, di Tangerang. Saya ke penjara-penjara. Bahkan kadang kalau saya khotbah lagi keras, menyala-nyala kayak tadi apa? Roh Kudus bakar ya, gitu kan? Gimana tadi? Benar ya? Roh Kudus. Wah, nggak sama. Roh Kudus. Nah, gitu ya kan? Sampai orang bilang gini, Pak, Bapak pelayanan di penjara, tenang, takutnya Bapak ditonjok, ditusuk gitu. Saya enggak. Karena banyak orang keras, banyak orang bikin dosa, tetapi luar biasanya Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita bikin dosa sebanyaknya, ketika kita mau bertobat dan berbalik, Tuhan membuka pintu pengampunan dan maaf. Amin. Jadi jangan pernah biarkan setan berbicara ini, kamu nggak layak, kamu nggak pantas, kamu masih nggak bener kok. Pernah dengar gitu gak suara-suara itu? Ya kan? Pasti kalau bilang gini, ayo melayani yuk di depan, aduh nggak pantas Pak saya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Nah itu suara-suara setan yang harus kita buang, karena kita mau memberikan koma di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mengapa kita memberikan koma? Karena masih ada nafas di dalam hidup kita. Siapa di sini yang tadi pagi berdoa mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih saya pagi ini bangun dan bernafas? Ada? Banyak, keren. Ini sebelah sini kok ya? Gak apa-apa. Ini cuma pertanyaan. Gak apa-apa. Padahal kita tuh ya banyak gak yang mati? Anak-anak muda banyak gak yang mati? Banyak.
Kalau yang mati ini sekarang pasti berkata lagi, Tuhan, seandainya Engkau berikan aku kesempatan hidup saat ini, aku mau ke TKC. Betul lah. Sekarang masih hidup, datang ke sini. Ya kan, dengerin firman. Gak enak Pak dengerin firman. Memang, makanya Alkitab katakan sangkal diri, pikul salib setiap, bukan bulan, setiap hari. Yakin ya? Yakin ya, setiap hari. Jadi Filipi 4 ayat 13 berkata gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu kita lagi membuka handphone, ada TikTok, tapi kita bilang ini, enggak, saya mau baca firman Tuhan, bisa nggak? Bisa, bisa, tergantung adik-adik mau apa enggak. Lalu bagaimana kita memberikan koma dalam kehidupan kita? Yaitu dengan 5S. Dengan 5 apa? Kenapa 5S? Supaya dingin. Kalau S-nya banyak lebih dingin. Tegang banget. Bro. Ya, S pertama adalah selalu hargai pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti kita April akan memperingati Jumat Agung. Kakak sarankan nonton The Passion of the Christ. Tahu nggak filmnya? Passion of the Christ ya. Mungkin hambanya nanti boleh nonton bareng-bareng sama anak-anak di sini, adik-adik. Nonton Passion of the Christ. Biar tahu bagaimana Tuhan itu mengorbankan dirinya untuk kita. Jangan kita nonton aja tuh drakor, dracin. Sekarang lagi itu tuh. Kita boikot drakor, kita ambil dracin ya kan. Kenapa kita enggak ini draroh ya kan gitu loh. Apa tuh drama Roh Kudus bakar gitu loh ya kan. Amin. Ngapain kita nonton itu ya kan. Orang susah lah, ketemu orang kaya, belaga susah lah jadi kaya. Aduh, jadi drama hidup kita. Padahal Tuhan Yesus mau menjadikan kalian prajurit-prajuritnya. Gak usah lihat-lihat kayak gitu. Tapi kalau mau lihat juga enggak apa-apa. Ya, karena kalian masih butuh tontonan. Ya, S kedua adalah selalu berdoa dan membaca Alkitab. Karena Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah yang ada di sini kumpulan pencemooh? Enggak. Apakah yang di sini orang berdosa? Iya, orang berdosa. Tapi orang berdosa yang mau benar, mau bertobat. Jadi baca Alkitab dan berdoa itu harus kudu masuk. S ketiga adalah selalu berkomitmen meninggalkan segala dosa yang ada. Amin. Siapa yang paling tahu dosa kita? Siapa? Tuhan. Siapa yang paling tahu dosa kita? Diri sendiri. Jangan melindungi Tuhan yang ada. Misalnya gini, aku tuh padahal udah gak mau pacaran sama orang ini ya kan? Tapi Tuhan pertemukan. Kalau mau enggak, situ yang mudah-mudah, situ yang mau. Ya enggak? Bahkan seringkali Tuhan cegah, tapi enggak, ini kayaknya Tuhan, ini kayaknya Tuhan. Paksa terus. Ya kan? Gitu. Nah, S keempat adalah selalu percaya ada masa depan bersama Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik sekarang rasanya gini, aduh masa depan gimana ya? Aduh, apa ada jodoh ya nanti di depan? Nggak masalah, nggak masalah. Kenapa? Karena ada masa depan bersama Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Maka taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Taruh harapanmu kepada Tuhan Yesus. S yang kelima adalah selalu datang di ibadah gereja. Datang ngapain di luar, datang ke sini. Ya, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Sekarang Cina sama Iran udah mau Amerika Serikat sama Iran udah mau perang, saudara-saudara. Wah, ngapain kita ngomongin kayak gitu? Kita udah nggak tahu dunia kapan berakhir. Betul? Adik-adik, kita nggak tahu. Kalau besok seandainya Tuhan Yesus hadir besok, kira-kira adik-adik dijemput ya? Amin. Amin itu adalah amin. Ya, coba adik-adik pikirin renungkan. Kalau Tuhan Yesus hadir besok, dijemput gak? Dilihat gak sama Tuhan? Ya kan? Karena kalau ditolak sama cowok atau cewek itu masih nggak apa-apa, walaupun sakitnya di sini, ya kan? Tapi kalau ditolak Tuhan itu selamanya, adik-adik. Ya, jadi yakinlah, percaya bahwa selalu kita bisa memberikan koma di dalam kehidupan kita. Amin? Percaya nggak? Nah, kayak nggak percaya ini loh, ya kan? Nah, kalau nggak percaya, kakak mau cerita soal kehidupan kakak, boleh nggak? Kalau nggak boleh, kakak pulang nih. Kenapa kakak? Orang bisa gini, ini pendeta ngomong enak aja ya kan? Dia mah ganteng, keren, kayak enggak ya, saya muji diri sendiri. Tetapi ada perjalanan hidup yang saya lalui dan beberapa Bapak Gembala sudah tahu dan Bapak Gembala mengatakan ini harus diceritakan Pak, gitu. Ya udah, firman Tuhannya sudah, dasarnya sudah. Sekarang kakak mau ceritakan bagaimana kakak memberikan koma di dalam kehidupan kakak. Umur 10 tahun, kakak punya mama itu meninggal. Kakak ini orang Solo Ambon, Solonya Sulawesi. Solonya Sulawesi, mama Ambon. Nah, iki mama umur 10 tahun meninggal karena kanker rahim. 10 tahun kakak punya mama meninggal. Dan waktu umur 5 sampai 10 tahun kakak pikir kita orang susah gitu. Karena benar-benar susah papa. Ternyata susahnya itu karena papa harus bayar rumah sakit. Dulu belum ada asuransi. Jadi saya tuh cuma tahu mama itu keluar masuk rumah sakit, keluar masuk, nggak tahu, dia nggak pernah dikasih tahu bahwa mama ini sakit kanker. Ketika mama meninggal, nah papa mulai saya ini 4 bersaudara kandung, 1 saudara tiri, jadi 2 perempuan 2 laki. Yang kemarin yang nomor 2 ikut waktu di Jakarta Timur. Nah, dari 4 bersaudara ini, ketika mama meninggal, papa mulai memberikan banyak uang. Banyak uang. Karena kenapa? Karena papa pergi kerja dari pagi sampai malam, dia hanya tahu memberikan kasih sayang lewat duit. Nah, saya kerjanya itu di Taman Anggrek, Plaza Senayan City. Itu. Karena saya sekolah SMA itu bawa mobil. Kehidupan saya sangat-sangat indah dari versi dunia. Kalau orang nonton apa tuh? Tom Hanks ya? Ya Tom Hanks ya? Apa meteor apa? Oh tahu nih kayak gini-gini. Coba tanya Tarantino deh. Saya ngejalanin kayak gitu. Jadi kalau orang nonton gitu nggak, saya ngejalanin. Nah, tetapi iblis membawa saya kepada pergaulan. Makanya tadi Alkitab katakan jangan kumpul dengan orang fasik, jangan kumpul dengan pencemooh. Nah, saya kumpul dengan orang pakai narkoba. Kenapa saya bisa kumpul sama orang pakai narkoba? Awalnya adalah pemakai narkoba putau ini banyak menggadaikan barang yang saya. Pes jual dompet, ambil. Pes jual tas, ambil. Pes jual ini. Lambat laun, teman saya nawarin, mau pakai nggak Pes? Gratis. Selalu apa yang ditawarkan iblis awalnya adalah gratis. Saya pakai. Pas saya pakai, saya rasa enak. Kenapa? Semenjak mama saya meninggal, saya punya masalah namanya susah tidur.
Saya susah tidur. Akhirnya saya pakai putau, saya ngedrak, saya bisa tidur. Nah, harga putau waktu itu 10.000. Jajan saya tahun 98 itu 20.000. Jadi nggak ada masalah beli kayak gitu, nggak ada masalah. Kita beli pakai, lama-lama mulai ketagihan dan mulai namanya pakai yang jarum. Padahal saya takut jarum loh sebenarnya. Saya takut jarum. Tetapi karena udah ketagihan saya takut. Nah, berjalannya waktu di tengah kesenangan hidup yang saya lakukan, Tuhan memberikan satu malaikat ke dalam rumah di dalam bentuk namanya Ibu Piri. Kakak saya masih suka nggak suka kalau saya kesaksian ngucapin Ibu Piri saya sebagai malaikat. Karena dia belum selesai mengampuni. Nah, ketika Ibu Tiri ini masuk, saya menjalani namanya sinetron Indosiar. Sinetronnya judulnya adalah Sekejam-kejamnya Ibu Kota. Jadi apa yang ada di film itu, kalau Ibu Tiri masuk mulai mengambil harta, mulai jeng itu benar banget. Dia mulai membuat adu domba antara bapak saya dengan saya. Dia mulai pertama diambil mobil, nggak boleh sampai bawa mobil, ambil kunci mobil. Habis itu apa? Uang jajan kita ambil. Tetapi karena Safes tidak bawa mobil, karena Safes tidak diberikan uang jajan, Safes tidak bisa beli narkoba. Disitulah saya baru tahu bahwa ketika saya tidak pakai putau itu, saya mengalami namanya kecaman. Saya keluar dari rumah, saya menjalani hidup seperti bangsa Israel. Apa itu? Nomaden. Hidup dari satu kemah ke kemah yang lain. Oke? Jadi saya pindah ditampung di rumah om dan tante saya. Ketika saya ditampung di rumah om dan tante saya baru tahu seenak-enaknya di rumah orang lebih enak di rumah. Makanya jangan pernah ajar orang tua. Orang tua kalian memberikan sekolah, memberikan tempat tidur, memberikan kasur, bantal dan guling, syukurilah. Amin. Syukur. Nanti pulang cium tangan, peluk papa mama. Karena kalian nggak tahu rasanya nggak punya papa mama. Yang ngomong di depan ini tahu. Dan nggak enak sama sekali. Saya pindah ke rumah ini, om saya sangat sayang sama saya. Karena ini adanya mama. Dan mama pernah bilang gini, Ron, gue titip anak-anakku. Saya nggak tahu, makanya ditampung. Tapi tante saya ini nggak suka. Kenapa? Keponakan dari laki-laki. Akhirnya apa? Saya diusir lagi, dibuang. Sakit nggak? Sakit dong. Saya diusir, dibuang. Saya pindah ke rumah nomor 1 saudaranya mama, Om Robi. Di sini tante saya yang sayang sama saya. Om saya ini punya anak laki-laki 1. Anak laki-laki badung. Setiap kali dia nggak pulang, yang jomelin saya. Setiap kali anak kali pulang, yang jomelin saya. Satu waktu saya nggak senang. Karena nih, lu ribut aja sama gua. Hantu-hantuman gitu. Sampai tante saya bilang, stop. Kayak gitu. Udah, kayaknya lu nggak bisa ada di sini. Diusir lagi saya. Kayak Israel nggak? Israel. Jadi tergantung Tuhan. Jalan. Betul? Baik nggak hidup saya? Kalau bilang mau ngasih titik, udah ngasih titik. Kalau bilang mau ngasih titik, tapi saya tahu apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan punya rencana pasti. Jadi waktu saya bilang gini, selalu ada masa depan bersama Tuhan Yesus, saya tahu banget apa yang saya korban. Paham? Jadi ada diikutin cerita ini. Nah, ketika pindah lagi, akhirnya saya dapat satu keluarga yang benar-benar mau sama saya, karena dia nggak punya anak laki. Dia punya anak 2 perempuan. Akhirnya saya disenangi di rumah. 2 tahun saya berjalan, karena saya diusir dari kelas 1 SMA. Saya cuma berkata gini, saya harus selesai SMA. Makanya saya bingung sama anak-anak sekarang kalau pada mau putus sekolah, saya bingung. Ada anak-anak yang kuliah begini, Pak, tolong dong Pak, anak saya nggak mau selesai kuliahnya. Pak, anak saya udah nggak mau sekolah nih SMA. Terus saya datangin, saya ngomongin pengalaman hidup saya. Makanya mereka malah buka diri, oh Pak, saya merasa beruntung, saya nggak seperti Pak. Nah, ketika saya jalani hidup sampai saya sekolah SMA, lulus. Nih anak yang dibuang, anak yang tidak diperhatikan, anak yang ini lulus. Dan tahu nggak saudara-saudara adik-adik,
Ketika saya lulus kelas 3 SMA, saya peringkat satu sekolah. Saya peringkat satu sekolah. Makanya kalau saya ketemu anak-anak berkata gini, Pak, saya nggak didukung sama orang tua saya. Orang tua saya nggak sayang Pak sama saya, Pak. Tuhan nggak ada Pak. Nih, lihat. Kita nggak boleh jadikan alasan apapun untuk kita nggak belajar dengan baik. Betul? Kita harus semangat. Karena hidup kita bukan tergantung dari orang lain. Hidup kita tergantung dari Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ada di dalammu. Kalau Roh Kudus bisa menolong saya, Roh Kudus akan menolongmu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya satu sekolahan. Karena saya satu sekolahan terima ini saya dapat beasiswa. Disodorkanlah sama kepala sekolah. Safes, ada 3 kampus yang mau kamu sekolah di sana beasiswa. Aman nggak? Aman. Tetapi saya tahu yang namanya beasiswa itu hanyalah pendidikan. Saya butuh apa? Tempat tinggal, makan dan minum. Seenak-enaknya di rumah orang, saya berkata gini, gue udah lulus SMA, gue harus kerja, gue harus keluar. Nah, akhirnya saya memutuskan gini, wah, gak enak lah minta tolong sama tante mau lagi. Saya kan punya papa kaya, papa saya kaya banget, asli kaya banget. Akhirnya saya datang ke orang saya, Pak, mau ketemu dong. Oh iya datang. Dulu kalau saya ketemu papa saya, itu kayak ketemu presiden, karena nggak boleh ketahuan sama si ibu tiri ini. Jadi papa saya berkata gini, nanti di sana. Kita harus janjian tuh nggak boleh kan? Ketika saya janjian dengan bangga, saya bawa 3 amplop beasiswa universitas. Bangga nggak? Bangga. Dibuang bos, 3 tahun dibuang balik. Pak, ini ada 3 kampus mau beasiswa Safes. Boleh nggak Pak? Safes minta tolong. Papa kosin Safes, makan dan minum aja. Tahu papa saya berkata, sorry Fes, papa nggak punya duit. Yang lebih menyakitkan, adik-adik harus tahu, papa saya ini adalah pembicara di gereja. Papa saya ini orang yang aktif di gereja. Saya juga baru tahu, kalau lu kaya, pasti lu aktif di gereja. Papa saya, dia menggunakan firman Tuhan dalam hidup. Fes, apa nggak ada duit? Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Adik-adik ketawa sekarang, adik-adik ketawa. Tapi waktu saya dengar itu, saya kecewa gak? Habis pakai kata kita bos. Coba pakai kata kita. Terkutuklah orang. Tapi waktu kalau saat itu saya menggunakan titik, gak jelas tuh yang namanya Yesus ini. Saya bikin titik gak? Tapi saya berkata gini, mungkin ini adalah pertanda Tuhan. Tuhan mau saya mengandalkan dia. Benar, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata Tuhan, kenapa kamu andalkan papamu yang membuangmu? Kenapa nggak punya aku? Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya udah, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus kerja. Betul nggak? Karena kalau anak sekarang, aduh Pak, kerja ini nggak enak Pak, kerja itu nggak enak Pak, capek Pak, nggak usah capek, dikubur aja. Kalau mau capek, kotakin masuk kubur aja, pasti capek. Pacaran aja capek kan? Bener gak? Benar. Pacaran capek, diputusin capek. Akhirnya apa? Saya cari kerjaan. Nah ketika saya cari kerjaan, saya dikirim ke Batam. Saya bilang kok Batam pada tahun 2001 tuh lagi banyak bekerja. Nah, saya ke Batam, nah saya dapat gaji besar. Ketika saya dapat gaji besar, saya malah mulai lagi pakai narkoba. Tadinya putau, sekarang sabu, inek saya kena. Diskotik saya masuk. Wah, ajib-ajib tuh ya kan. Dugem itu apa? Duduk gemetar. Ya kan? Pernah baca ya? Jadi akhirnya Tuhan pukul lagi, saya gak punya duit, saya harus balik ke Jakarta. Saya bilang di Jakarta udah gak ada yang nerima saya. Karena apa? Ini anak yang pakai narkoba, udah ada kerjaan dibuang segala macam. Akhirnya saya nggak punya tempat kemana-mana. Apa yang saya lakukan?
Saya ambil pisau, saya berkata kepada bapak saya ini, Pak, udah nggak ada yang menerima saya di mana-mana nih Pak. Antara nih ibu tiri mati atau gua yang mati, gua mati ini. Jadi waktu kakak bilang, kakak nggak main-main, ini yang bersaksi ini mau bunuh orang. Jadi waktu Tuhan pulihkan saya, adik-adik bisa tahu bahwa seberapa dalam pun kita jauh dari Tuhan, Tuhan bisa pegang kita. Amin. Tuhan bisa pegang kita. Lalu habis itu bapak saya karena tahu saya udah nekat, karena waktu zaman SMA kelas 2, waktu saya habis pakai putar, ketika kakak saya yang nomor 3 diusir, saya bawa celurit di belakang saya. Saya bawa celurit, ibu tiri saya keluar berkata gini, mama lu udah di kuburan, udah jadi tulang belulang, udah jadi begini. Saya ambil celurit, saya udah mau sabut nih. Tapi Tuhan bawa satu orang dari Tangerang yang enggak tahu, dia tiba-tiba mau ke rumah, dia tarik saya. Fresh, lu jangan kayak gini. Ini pahit hidupnya yang panjang. Pahit. Kenapa saya mau bunuh ibu tiri saya? Saya cuma berkata gini, saya masuk penjara nggak apa-apa, dia mati, saudara-saudara saya bisa masuk lagi. Tapi Tuhan kasih lewat. Makanya ketika saya ditunjuk sebagai pendeta pastor yang masuk penjara, saya masuk. Saya ketemu orang keras, saya bilang gini, lo keras nggak ada apa-apa, lo juga keras. Saya ini hidup keras di jalanan, gunakan pukulan. Tapi Tuhan mencari orang-orang keras yang mau berubah dengan Tuhan cari. Makanya adik-adik di sini ada yang adik-adik perempuan. Saya nggak tahu. Ya terkadang gereja mengatakan pastor tabu mengajarkan, tapi enggak. Kalau Anda sudah tidak perawan, Anda tetap berharga di mata Tuhan. Jangan berikan titik sama setan yang berkata, saya ini udah nggak layak, saya udah nggak perawan. Apa yang terjadi? Ketika Anda pindah pacaran, Anda melakukan hubungan seks bebas. Anda pindah pacaran, Anda melakukan hubungan seks bebas. Tapi saya katakan hari ini, Anda berharga. Amin. Anda berharga. Tetapi Anda berharga ketika Anda berhenti berbuat dosa. Jangan ikuti laki-laki itu. Ada cewek-cewek cakep bertanya sama saya, Pak, jodoh yang tepat itu mana? Satu, saya bilang, jodoh yang tepat dia tidak akan buka baju sampai pernikahan. Hanya itu. Kalau sampai dia cium dan buka baju, dia bukan jodoh yang tepat. Kenapa? Ini dulu kayak gitu. Saya tahu, saya pernah jadi setannya, makanya saya balik. Makanya kadang kalau ada musuh cewek, kok bapak kayak tahu ya jalan pikiran cowok saya? Ya tahu, ya kan? Mungkin itu pemain yang lain, saya udah jadi pelatih ya. Pelatih yang dibikin Tuhan, ayo sekarang renggut anak-anak muda, bawa mereka kehidupannya, ya kan? Nah, setelah itu akhirnya bapak saya kasih saya ini. Lalu saya berkata gini, gua nggak bisa kayak gini aja. Apa yang saya lakukan? Saya mulai ngamen guys, ngamen. Biasanya itu Maya Sari Bakti, ngamen. Saya ngamen, dapat duit sehari itu 20.000. Pernah waktu ngamen dikatain, ih ganteng-ganteng ngamen, yo daripada ganteng-ganteng nyopet sih dulu. Jadi baik saya ngamen. Habis ngamen, apa yang saya lakukan? Saya ngelamar, Tuhan bawa lagi saya jadi kurir. Nih, dulu ini nih yang di depan ini nih customer kami. Customer ini bisa. Enggak apa-apa dulu masih. Lu bisa bawa mobil ya? Bisa. Saya bawa plat baja, bawa mobil bak, nggak ngerti. Jadi waktu di pintu tol pas mau ngerem, mobilnya nggak ngerem, saudara. Jalan terus, karena bawa plat baja. Noh. Dengan pertolongan Tuhan dia bisa ngerem. Tapi apa yang saya kerjain? Habis itu 3 kerjaan saya kerjakan, gajinya 600.000 satu bulan. Berapa gajinya? 600.000 satu bulan. Kenapa saya ceritakan ini? Jangan jadi generasi strawberry. Gen Z sekarang dibilang tuh generasi apa? Strawberry. Indah dilihat tapi lembek, pret, kayak gitu. Di sini pejuang-pejuang Tuhan, amin. Ini tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak ada jangan orang bilang bos strawberry, bukan bos, apel malam. Keras kita. Jangan mau dibilang kayak gitu. Saya kerjakan, dia kerjakan. Saya kerjakan semua. Dan setelah saya kerja, apa yang saya lakukan? Saya kuliah. Saya kuliah dengan biaya saya sendiri. Tahu gak kenapa saya kuliah? Saya cuma buka lagi.
orang harus lihat anak yang dibuang ini bisa wisuda. Saya bukan sekedar apa-apa, saya mau bilang supaya kakak sama abang saya bisa berdiri foto wisuda anak yang dibuang ini. Nah, ketika di rumah duka ada saudara saya mati utang, dia masuk geng. Saya tuh dikit lagi udah masuk geng gitu. Saya udah mau jual inek 1000 butir ke stadium, ke Sense, udah mau jual. Ini yang di depan ini udah, tapi Tuhan jauhkan. Dan ketika Tuhan membawa saya, ayo berubah itu nggak enak. Makanya kalau orang berkata gini, ikut Tuhan enak, saya katakan bohong. Betul? Bohong. Ikut Tuhan itu enak ketika kita telah melaluinya. Ketika kita terus memberikan koma dalam hidup kita. Saya nggak mau baca Alkitab, saya mau baca Alkitab. Saya nggak mau dengerin firman, saya mau dengerin firman. Terus menerus. Saya nggak mau berbuat dosa, saya nggak mau ciuman, saya nggak mau melakukan seks bebas, saya nggak mau minum alkohol, saya nggak mau pornografi, saya mau jadi laskar Kristus. Baru Anda tahu ikut Tuhan itu enak. Amin. Itu baru. Ayo waktu kita nyari diri itu sakit, saudara-saudara, sakit. Dan akhirnya Tuhan terus bawa saya dalam pekerjaan sampai saya punya 3 gelar sekarang. Gelar di depan pendeta, 2 gelar kampus di belakang ada 2. Ketika saya menyelesaikan itu, Tuhan cuma bilang ini, ingat gak? Dulu ada 3 kampus yang kamu bawa, ditolak sama bapamu. Tapi Bapa di surga mengatakan, kamu kuberi 3 gelar. Jadi waktu saya berkata selama ada masa depan dengan Tuhan Yesus, saya ngomong doa nggak? Saya ngomong doa nggak? Tidak, dekat-dekat. Anda sekarang sedang disemai sama iblis. Waktu saya memberikan seminar narkoba di luar kota, STT, mereka nggak ngerti. Karena narkoba sekarang itu sekarang bukan narkoba, ini narkoba sekarang. Apa? Handphone. Dulu waktu kita pakai narkoba, kita pakai 1 jam 2 jam. Handphone ini bisa 24 jam. Dipaku sama iblis begini nih. Udah mata, sekarang yang diserang apa? Habis mata yang diserang apa? Nih, lihat ya di mana-mana sekarang orang pakai alat bantu dengar. Hah? Alat bantu dengar kan? Kalau dulu yang pakai gini kan alat bantu dengar ya Pak. Ya kan kita bilang, kenapa kuping lu? Sekarang apa? Jangan pakai. Anak saya yang remaja pakai gini di rumah. Saya bilang, sekali lagi kamu pakai itu, awas, saya banting itu. Kenapa saya tegas? Harus tegas. Ajarlah anakmu. Permasalahannya adalah orang tua sekarang pun gak cari Tuhan. Orang tua sekarang gak pikirin surga neraka. Makanya kalian juga bingung. Tapi ada gembala yang baik, hamba Tuhan yang ada di sini mau mengadakan ini dan mengundang saya. Berarti kalian tidak bisa ada alasan kali. Amin. Gak bisa. Dan ketika saya terus di bawah Tuhan, saya mulai mengikis semua kemarahan saya, kekecewaan saya, pengampunan saya. Nanti kalau suatu saat diundang sama Abah, saya akan ajari kalian mengenai mengampuni. Apa itu pengampunan? Karena banyak anak-anak yang sakit hati sama orang tua. Kalau saya bisa ampuni di diri saya, kalau kalian ya ampuni orang tua kalian kelewatan. Kalau ada kelewatan harus gimana? Putar balik. Dan akhirnya Tuhan terus membawa saya ke puncak keberhasilan. Bahkan saya di Sydney, Australia. Saya dinobatkan menjadi sales terbaik 1 dunia. Pak mau sombong enggak? Mau kasih tahu nih kurir ini yang namanya ini bisa dibawa Tuhan ke Sydney, Australia, mengalahkan orang Amerika, orang Belanda, orang Korea. Kita boleh kalah. Ini sales terbaik selnya ada di sini. Orang Indonesia, anak Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya bisa, kalian bisa nggak? Bisa. Apa cita-cita kalian? Kamu katakan ke Tuhan, Tuhan aku mau ini. Kenapa kamu mau ini? Aku mau melayanimu Tuhan. Aku mau hidup bagimu. Aku nggak mau lagi jadi prajuritnya iblis. Aku mau jadi prajuritmu Tuhan. Ini tugas saya sekarang. Supaya kalian nggak merasa terbuang. Kenapa kalian harus merasa terbuang? Kenapa kalian harus merasa tidak didukung? Kenapa kalian harus merasa tidak berharga?
dalam kehidupan kalian, Tuhan berkata apa? Berjuang. 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 Dia berkata, Pak masih muda. Enggak, perjuangan itu dari muda. Makanya kenapa saya ngotot mengenai bacaan kita dan berdoa. Karena saya punya oma. Oma ini adalah oma yang paling mencintai Tuhan. Dan om saya itu bisa berhasil di Pertamina segala macam karena oma saya ini doanya itu kuat banget. Doanya itu kuat banget. Dan waktu saya masih kecil, umur 5 tahun, saya tuh suka dipanggil begini, sini, pijitin, pijit. Safes, kamu kalau baca kita baca Amsal. Kenapa oma baca Amsal? Karena Amsal pasalnya itu dari 1 sampai 31. Kalau kamu sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? 21. Waktu kamu ingat baca Alkitab, Roh Kudus gerakan kamu untuk baca Alkitab di tanggal 21, kamu baca Amsal 21. Nanti kan kamu lupa lagi Safes. Kalau kamu ingat di tanggal 3, kamu baca Amsal 3. Nah ini produk Amsal. Ini produk Amsal, bos. Dari kecil saya tuh baca Amsal. Amsal aja saya baca. Kenapa? Amsal itu paling singkat, so. 5 menit aja selesai. Amsal aja ini. Nah makanya waktu dia jauh sama Tuhan, jalannya jauh sama Tuhan, dia bisa balik. Kenapa? Karena ada dasar Roh Kudus untuk berbicara di dalam hidup saya. Saya bisa kecewa sama mama saya. Bahkan, nah ini Tuhan ingatkan saya dari kesaksian ini. Banyak wanita Kristen sekarang pindah agama. Betul? Karena pasangan beda. Kalau ada yang pacaran beda agama, bertobat, putusin. Soalnya Tuhan ingetin saya nih, saya nggak pernah mengurut bagaimana kesaksian itu. Gimana kayak artis cakep, karena dia cakep dan dia sangat sayang sama saya. Orang tuanya tiba-tiba bisa-bisanya menerima saya. Karena kenapa? Mereka Muslim. Orang tuanya ini memberikan saya makan setiap. Papa saya Kristen yang ngomong di gereja atau di mimbar, buang saya. Nah, kakaknya melihat saya ini kayaknya Safes ini pintar. Apa yang dia lakukan? Dia beli motor baru, saya suruh pegang. Terus dia bilang, nanti kalau ada bisnis Safes yang pegang, kira-kira hidup saya jadi enak gak? Enak, jadi enak hidup saya. Tapi syaratnya adalah pindah agama. Tetapi di tengah saya dibuang sama papa saya yang Kristen, yang di mimbar ngomong Tuhan Yesus itu baik segala macam. Saya berkata gini, nggak bisa. Akhirnya apa? Saya diputusin. Dan waktu saya diputusin, saya mau bunuh diri. Karena bagi saya sudah selesai. Kemarin mau saya nyabu, saya ambil silet, saya gini, tapi saya nggak mati. 3 kali saya overdosis obat inek, saya masih hidup. Dan waktu dibilang, akhirnya saya berlutut sama pacar saya berkata, gue mau pindah di agama, gue udah gak kuat, gue gitu. Akhirnya dia bilang, gak mau. Jadi adik-adik yang saat ini sedang pacaran dengan beda agama, putus. Amin. Putus. Karena sorga dan neraka itu selamanya. Kalian demi perasaan kalian menjaga itu dan kalian tidak menjaga perasaan Tuhan Yesus, kalian pasti dibuang neraka. Dan yang paling ini adalah kalian memutuskan untuk pindah. Jadi jangan main-main dengan aku. Saya tahu apa yang saya ngomong. Amin. Jangan. Kalau memang waktunya jomblo, ini jomblo aja dulu. Ya kan? Mau dibilang, oh Jonas tuh. Apa tuh Jonas? Jomblo mana enggak? Kita nggak pernah jomblo. Ada Tuhan. Stop kerja. Nggak pernah itu jomblo nggak pernah. Dia selalu ada. Dia selalu mencintai kita. Dia selalu mengasihi kita. Dan saat ini Tuhan mengatakan, jadilah kau garam dan terang dunia. Mulai dari saat ini,
jangan berikan titik dalam kehidupan kalian. Amin. Apapun dosa kalian, pornografi, mabuk-mabukan, pengen keren, seks bebas, apapun, berhenti sekarang. Bisa. Yang ini bisa soal. Ya, yang berkata gini, wah kalau dugem tuh enak ya, kayak keren, enggak. Ada satu anak muda di kantor berkata gini, Pak, saya sudah mulai berhenti dari minum-minum karena Bapak. Jadi kok bisa karena nasihat Bapak, nasihat yang mana? Saya banyak nasihat Bapak. Dia bilang gini, Bapak berkata gini, waktu saya habis minum, lu coba bayangin ya, habis mabok, besoknya lu mati. Nah gara-gara itu Pak, saya juga nggak berani minum kata dia. Tapi itu bisa terjadi nggak? Bisa. Saya baru pulang dari club, happy segala macam sampai di kosan. Iblis berkata gini, hari ini kamu mati masuk neraka jadi milikku. Nih, kasih. Gak mau Tuhan, gak mau. Baru Tuhan tolong aku. Makanya kalau kalian mau berhenti dari keadaan berdosa kalian, habis melakukan dosa, apa yang kalian lakukan? Doa. Apapun dosa, apapun, mau nangis kan, mau ngapain, habis melakukan itu doa, habis melakukan itu doa, sampai Tuhan dendam dan kita berkata gini, kok bisa ya doa? Amin. Amin. Dan waktu diputusin sama pasangan yang beda agama, gak apa-apa. Buat teman curhat, ntar nomor saya ada isinya. Pak, gimana sih Pak caranya? Kasih tahu, ya kan? Supaya isinya nanti pasal saya lebih intens soalnya kan, supaya jangan tahu saya. Untuk rumah saya dekat di sini, ya kan? Kalau itu kejadian yang kemarin Pak, Jakarta Timur. Amin. Tetapi saya percaya semua itu dalam kontrol dan kendali Tuhan. Karena saya harus jadi berkat. Kalau saya juga jadi pendeta yang mudah tersinggung, ya kan, nggak mau melayani, pengen enak-enak, kalian nggak diberkati. Tapi walaupun saya nggak ini, tapi saya melayani kalian dengan hati, betul nggak? Saya tetap datang, saya tetap dengan hati. Kenapa? Karena kalian dinantikan Tuhan. Kalian dinantikan Tuhan semua. Ini disayang Tuhan semua. Jadi mulai sekarang jangan memberikan titik, tapi memberikan koma dalam kehidupan itu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita.